Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Rita Himawati, CGP Angkatan 9, asal SDN Munggu 3, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing dan didampingi oleh Ibu Luluk Indah Rohmawati selaku fasilitator dan Ibu Wartiningsih selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah ini. Pertanyaannya diantaranya adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi, dan kesimpulan ini akan saya gunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan dalam etika maupun rujukan moral. Demikian Ibu. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini ya, dalam mengambil keputusan di sekolah saya, maka saya akan melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak terkait seperti dengan wali kelasnya, orang tuanya, atau mungkin pihak lain yang diperlukan agar masalah bisa terselesaikan tanpa ada ketidakpuasan dari sebelah pihak. Luar biasa Ibu. Sekarang pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu gunakan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan selama ini adalah dengan cara musyawarah, mengajak pihak-pihak terkait yang mendapatkan mufakat. Jadi kalau memang diperlukan, saya akan meminta saran atau pendapat dari teman yang lebih berkompeten sehingga agar semua terselesaikan dengan baik. Berarti intinya tetap mengutamakan kolaborasi. Ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan bermusyawarah, bertukar pendapat, dan mengumpulkan fakta-fakta yang akurat agar dalam pengambilan keputusan itu tidak ragu atau bimbang. Karena dalam mengambil keputusan diperlukan ketenangan ya tentunya, dan pikiran yang jernih agar keputusan bisa diambil dengan tepat. Betul Ibu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau ketika berhadapan dengan teman, ya baik itu yang junior maupun yang senior, kan yang biasanya ada yang tidak sepaham. Nah, itu sebagai kepala sekolah baru tentu membutuhkan waktu dalam mengenal karakter rekan kerja. Bagaimana saya bisa bersikap agar bisa sepaham dengan teman-teman. Kemudian, apakah ada tata kala atau jadwal waktu tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus Ibu? Kalau tata kala atau jadwal tidak ada ya, cuma saya begitu ada masalah maka saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Kalau memang tidak bisa langsung diselesaikan, maka saya akan meminta waktu begitu ya, 1 atau 2 hari.
Tapi saya akan segera menyelesaikan setiap kali ada permasalahan yang ada. Dan kemudian saya akan mencatat masalah-masalah yang ada di sekolah kami. Oh gitu, jadi semakin cepat semakin Ya, baik di dalam buku khusus itu ya. Oh gitu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Pasti ada ya. Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah adanya kerjasama yang baik dengan teman atau rekan kerja, serta adanya teman-teman tempat saya berbagi, saling membantu dan memberi saran. Biasanya dengan teman-teman yang sepaham, yang sefrekuensi lah istilahnya. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat saya petik adalah pengambilan keputusan itu penting untuk dilakukan musyawarah. Baik itu masalah kecil maupun masalah besar, tetap mendengarkan saran dan pendapat orang lain. Intinya tetap bermusyawarah. Terima kasih ibu untuk waktunya. Semoga masih bisa diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Bangun dan bukalah matamu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.